Mindset afiliator omset miliaran. Emang bener afiliator bisa ngomset sampai miliaran per bulan? Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast. Tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Alright, langsung aja kita bahas nih. Ini lagi hot banget ya. Menurut lu bisa gak sih seorang afiliator bisa punya omset miliaran per bulan? Ini omset ya? Bukan bisa atau enggak, udah banyak. Udah banyak. Yang jadi pertanyaan adalah bisa enggak nih yang pada nonton juga dapat omset miliaran. Nah, itu bisa nggak kamunya? Ya kan? Kamunya. Buktinya udah banyak soalnya kan. Yes. Orang yang kita ngelihat aja sekali nge-live satu hari udah ada omsetnya 20M, 30M. Yes. Ya kan? Itu udah bukti, udah proven gitu. Justru yang aku pengen tahu, Koko waktu ngawalin pertama kali jadi afiliator. Apa yang muncul di benaknya Mike? Ada ekspektasi gak sih sebenarnya? Waktu awal nih mulai. Karena kan it's still a very new business model gitu kan. Yes. Gitu. Ada ekspektasi apa waktu itu? Kalau gue sendiri, kok gue jadi yang di interview? Kalau gue sendiri sih, gue jujur, gue sih cenderung orangnya tuh one step at a time. Jadi gue nggak terlalu iming-iming, maksudnya nggak terlalu ngimpi ya kan. Udah miliaran gimana? Meskipun ya pada kenyataannya udah deket-deket gitu ya. Tapi gue gak ada ekspektasi itu bisa sampai miliaran. Karena kalau terlalu jauh kadang-kadang gue takutnya gue jadi lemes gitu ya. Maksudnya jauh banget ya. Gak mungkin. Nah karena kata gak mungkin itu yang membuat kita jadi down dan akhirnya gak semangat. Tapi kalau gue cuma mikir misalnya, ya sehari gimana sih caranya biar ngomset 1 juta dulu sehari misalnya. Nah, kan 10 juta sehari misalnya. Something kayak gitu ya. Menurut gue lebih gampang diterima oleh otak kita gitu loh. Ya, tapi again tergantung ya, setiap orang beda-beda. Mungkin ada orang yang ambisius ya kan. Wah, kalau cuma 100 juta 1 miliar mah nggak nafsu gue ya kan. Gue maunya ratusan miliar. Wah, baru panas dia. Ya ada aja yang kayak gitu. Tapi again tergantung balik ke orangnya. Kalau gue lebih cenderung kayak ya udahlah duit aja lah, jangan banyak cincong lah, jangan banyak ngomong banyak gitu ya. Coba aja dulu gitu. Nah kalau menurut lu sendiri gimana? Gimana tapi ngerasainnya kok? Kalau misalkan, oke, ini kan dua mindset yang berbeda ya. Ada mindset yang ngejarnya small victories but many, gitu kan? Small victory, kemenangan-kemenangan kecil lebih banyak gitu. Ada yang tipenya enggak ya, I'm looking for big win gitu ya. Memang big victory gitu. Yang grande. Oh gue bisa harus satu hari ujungnya nanti gue bisa jadi selebriti kayak begitu. Ada yang goalnya kayak begitu juga gitu. Nah, apa yang terjadi ketika memang gamenya kayak Koko yang small victories but many ini? Terus habis itu ada hari-hari di mana emang ketika awal-awal mulai nggak ada omsetnya, gitu. Udah bikin konten banyak nggak ada yang pecah telur. Ini kan banyak nih teman-teman yang afiliator yang ngalamin kan. Betul, gitu. betul. Apa yang harusnya dimilikin? Mindset apa yang harusnya mereka punya? Justru menurut gua, makanya di awal itu mindset yang perlu dimiliki adalah do it first, low your expectation. Jadi jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena seperti yang gua ngomong, kalau ekspektasi lu misalnya gua mau jadi kaya dari sini dapat miliaran, kemudian pada realitanya lu udah kerjain nih ya kan, jangan kata sebulan. Ada orang 1 minggu bikin konten aja, terus kok belum omsetnya masih segini-segini aja. Orang udah kecewa gitu loh. Apalagi kalau dia udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian masih belum ada pergerakan yang sangat berarti. Dia akan gampang kecewa dan kemudian dia akan stop. Dan begitu stop ya udah pasti nggak bakal jadi gitu. Makanya gue bilang mending build laddernya dulu gitu ya, tangga kecil-kecil dulu. Ya dapat segini. Karena untuk bisa dapat 10 juta, lu perlu dapat 1 juta dulu, ya kan? Dan untuk bisa dapat 100 juta, lu perlu dapat 10 juta dulu. Lu untuk dapat 1 miliar ya lu perlu pernah ngerasain dan dapatnya 100 juta dulu. Nah kayak gitu. Jadi step by step. Kalau langsung loncat, ya itu gampang lemesnya gitu loh. Apalagi kebanyakan teman-teman kan mungkin ya berangkatnya saya nggak tahu backgroundnya beda-beda ya. Ada yang backgroundnya mungkin pekerja ya kan, yang which is itu sangat secure ya. Maksudnya setiap bulan gue pasti dapat duit segini. Nah itu untuk biasanya jangan kata jadi afiliator ya. Misalnya lu buka warung aja ya kan. Kemudian up and down ya. Dan up and downnya bisa gila-gilaan gitu ya kan. Gak selalu mulus ya. Itu bisa langsung down. Karena dia terbiasa dengan sesuatu yang secure. Ya, setiap bulan pasti dapat segini. Dan gue gak ngomong orang lain ya. Gue sendiri juga pernah kerja dan I feel the same thing gitu ya. Meskipun dulunya gue udah jadi pengusaha. Kemudian ketika gue kerja, gue dapat bulanannya itu dan itu membuat gue jadi comfort gitu ya.
Dan begitu itu nggak ada, gue takut sekali itu hilang. Dan untuk balik untuk jadi pengusaha di mana gue harus meresikokan itu tidak mudah. Dan tidak semua orang bisa. Ya, makanya memang perlu banyak-banyak doa ya guys ya. Bener serius ya. Tapi emang loh, jadi pengusaha itu perlu skill money management yang berapa kali lipatnya kalau dia jadi pekerja. Betul. Gitu. Karena kalau pekerja itu kan udah constant income. Gitu. Udah pasti tuh tiap bulan pasti dapat income-nya sekian, income-nya sekian. Tapi jadi kayak jadi pengusaha atau jadi misalkan afiliator lah. It's a business, right? Yes. Gitu. Afiliator ini sebuah bisnis, dia memang mesti punya money management yang bagus karena namanya jadi pengusaha itu kan hari ini lu bisa omset segini, besok bisa mendadak gak ada omset, besoknya lagi bisa meledak lagi gitu. Fluctuate-nya ini loh, dinamikanya terlalu, fluktuasinya itu terlalu naik turun gitu kan. Gitu. Makanya memang skill money managementnya emang pasti bagus dan ini yang bikin orang-orang banyak kan nggak punya hati yang cukup kuat untuk ngadepin itu ketika pertama kali karena ekspektasinya dia ini bakal smooth semuanya. Yes. Makanya it's more than just making money ya. It's more like mental game gitu ya. Benar. Jadi orang itu apa ya maksudnya ya? Orang kadang-kadang tuh mikirnya tuh terlalu jauh ya kan. Dia nggak ready dengan mental gamenya. Ya, jadi menurut gue memang yang pertama kali dibangun itu harus mentalnya dikuatin dulu. Gimana caranya? Ya step by step lah bro, ya kan? Lu nggak bisa langsung tiba-tiba otot lu segede aderai, ya nggak mungkin ya kan? Tiap hari lu mesti fitness dulu kecil-kecil dulu, nambahin berat badan, nambahin ini, akhirnya baru bisa segede gitu. Ya, so it takes time. Tapi ini bukan muscle yang kamu build, tapi your mentality, ya kan? Karena yang namanya jatuh bangun di dunia bisnis dan affiliate tidak terkecuali, ya kan? Itu banyak sekali, ya kan? Nah, gimana caranya untuk menyikapinya? Nah cuman ada sisi positifnya nih. Mau tau gak? Apa? Sisi positifnya, kalau lu mulai bisnis affiliate ya, lu punya resiko itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan lu mulai bisnis yang lain. Bener kan? Ya. Karena dia nggak perlu ngestok barang, nggak perlu stok, nggak perlu bikin R&D, nggak perlu punya tim packing, gitu toh. Nggak ada resiko stok rusak, barang hilang, returan, dicolong, kebakaran, lain sebagainya nggak ada, ya kan? Iya. Jadi kalau kalian mikir, gua mau mulai affiliate itu susah, wah coba aja lu bikin bisnis sendiri dulu ya kan? Itu bisnis manufacturing ya yang tadi dia ngomong ya, yang tadi Anthony ngomong, oke? Kalau misalnya bisnisnya yang lebih simpel lagi, let's just say kamu ambil franchise, ya kan? Atau buka warung aja, atau buka tahu goreng di pinggir jalan, lu kira gampang? Nggak gampang juga, ya kan? Contoh aja misalnya tahu goreng di pinggir jalan. Pertama lu mesti beli gerobaknya, itu modal udah berapa? 15 juta, 20 juta di depan. Tahunya, kan apalagi bisnis makanan ya, itu sangat rentan dengan yang namanya barang basi, barang busuk, ya kan? Nggak seger, perlu dipikirin. Packagingnya, kalau orang beli dari aplikasi, ya kan? Dan terus tempatnya orang yang jaga, terus jam jaganya. Banyak guys, it's just a tahu goreng loh, oke? Banyak yang dipikirin, shift-shiftannya. Terus gue mesti nyewa tempat apa enggak, ada premannya apa enggak. So many things, ya. Nah makanya gue bilang, lu mulai dari affiliate, it's so much simpler gitu ya. Lu bisa kerja dari rumah, lu mau bikin video aja boleh, mau nge-live sendiri juga boleh, terserah. Nah kemarin tuh ada satu cerita bagus banget. Ada afiliator pemula, suami istri. Nggak keluar rumah 1 bulan. Oh? Serius. Terus? 1 bulan live, non-stop. Anjir, serius? Serius. Ya, karena dia ceritanya gini kalau nggak salah ya, gue ingat, gue lupa namanya siapa, gue ketemu waktu itu di TikTok nggak sengaja, dan dia bilang dia itu baru bisnis sebelumnya dan bangkrut. Oke. Ya bangkrut, bener-bener nggak ada duit lagi, ya kan? Tapi karena mentalnya pebisnis, waktu itu TikTok baru mulai, ya udah dia TikTok apa Shopee saya lupa, pokoknya salah satu kayak gitu. Dia masih ada beberapa sampel di live-in sama dia. Karena dia udah nggak tahu cara bikin konten. Dia taunya hard sell live. Ya udah dia live aja. Nah itu ya guys ya. Jadi kalau lu punya skill bikin konten ya lu bikin konten. Tapi kalau lu misalnya nggak ada skill itu ya memang paling gampang mungkin live, ya kan? Dan dia live nggak main-main. 24 jam. 1 bulan. Jalan terus. Gantian. Ya kan? Istrinya selesai, suaminya masuk. Suaminya masuk, istrinya selesai. Untung nggak punya anak. Ya kan, terus menerus. Dan kemudian akhirnya gue tahu itu karena gue dapet satu videonya dia yang dia bilang akhirnya gue bisa belanja keluar
ya kan, sesudah 1 bulan nge-live 24 jam sama suaminya. Gue bilang gila. Itu sisi yang sangat ekstrim ya tapi ya. Yes. Sangat ekstrim. Oke, realistically speaking, kalau gue dari nol mau jadi afiliator, berapa banyak sih sebenarnya waktu yang gue harus spend sampai gue akhirnya bisa dapat ngelihat hasil lah paling enggak. Saya katakanlah kita ngomong untuk dapetin income 8 juta deh per bulan. Misalkan 7 sampai 8 juta lah per bulan gitu. Gue butuh effort apa sih yang gue keluarin? Waktunya sampai segimananya sih untuk gue keluarin? Apakah memungkinkan untuk gue pasang ini sebagai sampingan untuk misalkan ya untuk yang masih kerja gitu? Bisa gak sih gue ngerjain ini sambil ya udahlah pas gue pulang kantor habis makan malam terus gue coba bikin konten atau nge-live gitu. Masih visible gak untuk bisa dijalankan? Oh gitu? jelas visible banget. Apalagi trennya ini lagi naik ya, momentumnya lagi ada 2023-2024 ini kan, sekarang 2025-2026 ini pas banget guys ya. Karena pokoknya jangan sampai kelewatan lah momentumnya 2025-2026 ini, oke? Karena kalau lu udah kelewatan ya lebih susah lagi nanti. Nah kalau ngomong bisa banget ya. Nah sekarang kita langsung matematika ya, berhitung aja nih ya. Nanti ditulis aja di sini, oke? Jadi matematikanya simple. Tadi kita mau dapatnya berapa? 8 juta, oke? 8 juta, let's just say komisi dari barang itu antara 5% sampai 10%. Ya. Tapi let's just say kamu ambil yang rendahnya aja 5%. Oke, 5%. 5% dapatnya 8 juta. Artinya 100%-nya 160 juta. Ya, 160 juta. Berarti lu mesti jual barang 160 juta. 160 juta lu bagi dengan 4 minggu, 28 hari. Ya. Berapa tuh? Waduh ini mendadak jadi Clash of Champions ya. Berapa tuh? 180 dibagi 30 lah ya, simple. 180 dibagi 28, bagi 28 dulu deh, coba. 180 dibagi 28. Ini maksudnya 28 hari aktif gitu ya. Ya, 28 hari aktif. Itu 6,4 juta. Oke. That's it guys. That means lu cuma perlu cari omset jualan barang senilai 6,4 juta. 6,4 juta sehari. Berapa banyak komitmen bikin konten yang harus berapa banyak konten yang gue harus komit untuk bikin? Oke. Untuk bisa mencapai angka 6, sekian itu. Oke. Nah, kalau ngomong seperti ini, saya tidak ada jaminan. Jadi tidak ada, saya mesti disclaimer dulu di depannya. Gini, best case scenario. Best case scenario that you know. Atau your experience, best case scenario. My best case scenario. Satu konten hasilin duit berapa? Satu konten? Wah. Your best case scenario. Kalau bener-bener bagus, satu konten bisa sampai 100 jutaan bisa. Satu konten 100 juta? Yes. Maksudnya ini konten di TikTok ya ini ya, di kita TikTok, ngomong ya. Yeah. Konten di TikTok, kasih keranjang kuning, gitu. Terus habis gitu let it flow. Satu konten itu menghasilkan omset 100 juta. Bisa. Per hari. Bentar, tadi 100 juta per hari. Per hari. Bisa. Satu konten. Oke. Berapa? Tapi nggak tiap hari ya. Ya oke. Gue butuh bikin berapa konten buat bisa dapetin konten yang seviral itu? Nah ini makanya gue bilang. Ini seninya ya? Ya ini seninya. Disclaimernya di sini ya kan. Lu untuk dapetin satu winning content, of course nggak mungkin lu bikin satu doang sehari. Langsung viral. Dong, ya kan. Kecuali memang hokinya berat. Doa lu. Pahala gede lah itu. Doa lu bener-bener kenceng gitu ya. Oke. Nah jadi menurut gue, lu perlu bikin banyak konten. Ya kan? Karena dari mungkin 100 konten, ya mungkin belum tentu ada satu gitu ya. Tapi ada juga orang yang hoki, contohnya ya kayak gue gitu ya. Gue pernah hoki ya kan, nggak sampai 100 gitu ya. Ada yang hoki 1 misalnya, tapi nggak 100 ya waktu itu ya. Dapatnya mungkin berapa puluh gitu, tapi that's okay. Ya kan? Jadi misal berarti kalau boleh gue ini 40 konten katakanlah gitu ya. Lu bikin 40 konten, satu aja viral. Itu udah bisa ngasilin lu duit GMV, omset ya berarti 100 juta per hari. Bisa ya. Tapi dengan catatan produknya nggak habis ya guys ya. Oh iya oke. Kita again oke ini ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Detailnya banyak ya. Banyak ya. Jadi kalau lu suka dengerin orang-orang gini ya itu ada banyak detail dan faktor yang memang mungkin nggak bisa terlalu detail di ngomongin ya. Betul. Nah itu makanya. Tapi intinya bisa nggak? Bisa. Ya intinya bisa. Itu udah pasti bisa, ya kan? Ini kita lagi ngomong best case scenario. Best case. Based on your experience, based dari pengalamannya Ko Mike, gitu kan? Oke,
katakanlah 40 konten, satu konten viral aja, yang viral sangat viral, itu bisa hasilkan 100 juta per hari. Ya, ya kan? Itu orang lain nih yang gue lihat, ya kan, bahkan lebih dari 100 juta men. Satu konten per hari ini maksudnya? Per hari, ya. Luar biasa ya. Iya, bisa ada yang 200, ada yang 300. So when you actually put effort on it, itu misalkan, maksud gue mau giringnya itu begini, berarti mindsetnya nggak boleh, pokoknya setiap konten gue harus viral di awal. Nggak ada. Nggak bisa tuh berarti? Nggak bisa. It doesn't make sense kan? It doesn't make sense. Berarti ya emang normal-normal aja kok kalau ada yang viewsnya cuman 200, 300. Normal. Dan mungkin ada konten yang aduh ini gak hasilin penjualan sama sekali gitu. Boleh dikasih tahu rasio gak? Ada rasionya gak? Gua gak pernah ngecek ya jujur. Gua gak tahu karena all I know very simple. I just make lots of content. Ya kan? Jadi mindsetnya yang benar mestinya begini. Ya kan? Kalau lu tahu ya undian, kalau gini misalnya kita ngomong ini setiap konten adalah satu tiket undian, ya kan? Kalau lu tahu sekarang satu tiket undian ini tadi bisa menghasilkan bukan penghasilan omset, ya kan? 100 juta sehari, ya kan? Dan untuk beli tiketnya ini gratis, ya. Kira-kira lu mau beli berapa tiket? Oh, make sense. Paham? Artinya setiap bikin satu konten, anggap aja itu adalah satu tiket undian. Yes. Gitu kan? Kalau bikin konten itu gratis, lo bisa lakuin sendiri pakai tools yang lo punya sekarang, HP yang ada. Mungkin cuman kalau model beli sampel doang, itu pun sampel lo bisa pakai sendiri di rumah. Yes. Ya kan? Setiap lo bikin satu konten itu sama aja kayak lo masukin satu tiket undian. Yes. Nah, lu mau beli berapa banyak tiket undian? Make sense. Masuk akal. Bener. Sehari 1? Bener. Sehari 3? Sehari 5? Sehari 10? Atau sebanyak-banyaknya? Berarti untuk lu bisa dapetin door prize-nya, ya lu harus punya kupon undian yang banyak. Yang gitu banyak. Kan? Ya. Kalau lu udah bikin banyak, gak mungkin gak ada satupun yang kena gitu kan maksudnya. Ya. Minimal lu kalau nggak dapet grand prize-nya lu masih dapat kipas angin lah minimal. Gitu. Dapat hadiah hiburan masih ada. Hadiah hiburan masih dapat lu, dapat omset gitu. Dan ini masih bisa sekarang karena momentum. Tapi harapan gue memang lu bikin video yang banyak, beli tiket yang banyak seperti itu maksudnya ya. Oke? Harapan gue adalah sooner or later kamu juga realize, lu ngerti, oh begitu ada yang viral, oh kayak gini nih viral. Formatnya ya. Formatnya kayak gini, syutingnya kayak gini, gayanya kayak gini, ngerti gak? Ya kan? Lu bisa lah niru dari si A, si B, si C. Tapi until you do it yourself, ya, you baru tahu. Ya kan, bikinnya tuh seperti apa, gitu loh. Kadang-kadang aja gue ada yang viral gini, gue mau replicate myself. Kadang-kadang gue masih kayak miss sini dan situ. Ya. Jadi ini yang gue alamin sih, yang gue lihat ya. Apa sih yang membuat orang itu mau beli, ya kan, di sebuah video misalnya contoh gitu ya. Kadang-kadang halnya tuh bisa bener-bener kebetulan. Contoh misalnya, ya kan, mungkin di dalam video itu ada satu titik tertentu di mana lagunya pas, di nada itu pas. Mungkin your hands movement just like this, ya kan? Atau mungkin ada satu gambar ting atau apa, you never know, ya kan? Gara-gara itu orang tertrigger dan dia beli, memberikan sebuah hal di otaknya dia. Jadi ini psikologi banget. Jadi kalau ngomong rumus tepatnya, I'm sorry, I don't know. Tapi bisa mengarah ke situ nggak bisa, ya kan? Kita akan coba terus, ya kan? Contoh misalnya kayak gini ya, analoginya ya. Lu main apa? Yang kalau di bar tuh yang lempar-lemparan gini. Dart, ya kan, lumayan dart, ya kan, lu udah tahu tuh, dartnya arahnya sini, udah tahu. Tapi kan ini kan apa ya, bener-bener perlu aiming yang pas, bener. Mungkin suasananya tepat, lu lagi ngeflow, ya kan, set, masuk, jackpot, ya kan. Nah, tapi kalau cuma satu kan ya, pelor lu sedikit. Coba kalau lu punya kesempatan setiap hari, ya kan, 5 kali, 10 kali, 15 kali, sebanyak-banyaknya, ya kan. Cuman masalahnya dartnya ini lu perlu bikin sendiri, ya kan? Ya. Nah coba lu mau seberapa banyak? Ya, tiap hari aja terus, sampai dapet, gitu loh. Ngerti kan? Udah tahu pokoknya arahnya ke sini nih, kurang lebih kayak gini. Oh persiapannya pelan-pelan kayak gini, tangan gua dilemesin dulu, set. Ya kadang-kadang miss, kadang-kadang enggak. Tapi at least menurut gua ya nyampe lah di board ya, bener gak? Ya. Hadiah hiburan dapat, mungkin ada yang omset 3 juta, 5 juta ya masih dapet lah.
Meaning secara mindset ya artinya nggak bisa pakai format yang sama terus menerus. Kalau lu lihat udah kayak begini viewsnya rendah, ya apa yang lu lakukan supaya bisa viewsnya naik yang di selanjutnya gitu kan. Artinya itu kan kalau istilahnya Koko bikin dartnya itu tadi ya arrow panahnya ini harus diatur nih gitu supaya memastikan oh kayaknya ini kurang dibeginiin, oh kayaknya ini kurang begini, oh ini kayak buntutnya masih dibeginiin dikit gitu, maksudnya begitu toh? Di adjust. Yes. Berarti constant adjustment. Yeah. Because you never know which one will hit. Ketika orang baru pertama kali mulai, dia udah tahu caranya, dia udah tahu what to do. Average, Koko udah bantu banyak orang jadi affiliate. Average berapa konten sih kena akhirnya? Menurut gue average 500 konten. 500 konten baru omset? Bukan baru omset udah pasti. 500 konten menurut gue mungkin ada satu winning konten. Winning konten itu that means ini konten ini constant ya, menghasilkan cukup banyak menurut gue. Oke, banyak itu berapa? Miliaran tadi itu? Belum tentu, setiap orang hokinya beda-beda ya. Mungkin ada bisa omset 100 juta sebulan ya kan, mungkin kayak gitu ya. Nah atau mungkin juga tapi 100 lah mestinya, ya kan? Omset 100 ya lu dapatnya sekitar kalau 10% 10 juta, kalau 5% 5 juta ya guys ya. Oke, kurang lebih seperti itu menurut gua. Artinya kalau lu udah bikin 500 konten, gak mungkin lu gak ada omset. Maksudnya gitu. Gua gak bisa ngomong kayak gitu. Ya, sekali lagi. Ada kasus yang 500 konten pun gak ada omset. Kalau dia bikin 500 dan bikinnya ya ngaco semua ya. Ngaco jelek ya bisa aja. Tapi kalau misalkan dia bener, ya, caranya bener. Bener itu nggak ada standarnya gitu ya, maksud gue. Bener itu kita bisa berteori gini bikin ya. Tapi kadang-kadang seperti gue ngomong, mungkin bener itu apa ya? Karena terlalu banyak variabel. Ya variabelnya tuh banyak gitu ya. Kita bisa berteori gini. Tapi kadang-kadang kita lihat video kayak gini aja kok bisa rame. Kemarin gue lihat ada satu orang jual apa ya? Jual lampu kecil gitu ya. Itu videonya 4 menit guys. Panjang banget, ya kan? Dan kemudian dia ngomongnya juga salah-salah gitu ya. Editingnya biasa aja, dia tidak menunjukkan sampai segimana banget. Tapi itu bisa dapat 700.000 views. Ya lumayan. Ya kan? At least menurut gua dia bisa dapat omset ya berapa puluh juta dari situ doang. Nah, kayak gitu loh. Nah, jadi you never know which one. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong ini rumus pastinya gini. Nanti lu balik ke gua ngomong, wah ini pasti mesti gini. Gak ada pasti ya guys ya. Oke, gua mau disclaimer dulu ya. Cuman yang pasti satu. Mau tau nggak yang pasti apa? Yang pasti kalau lu nggak pernah nyoba, lu pasti gagal. Itu aja. Ya kan? Kalau lu nyoba, you don't know whether you win or not. Ya kan? Sama kayak beli undian ya kan? Lu nggak pernah beli undian ya udah pasti gagal. Tapi kalau lu beli, memang belum pasti menang. Tapi ada kemungkinan. Dan kalau lu belinya banyak, kemungkinan lu lebih gede. Ya kan, itu doang. Ya itu yang gue tahu. Ya, tapi kalau pasti, ya lu cari di mana-mana nggak ada yang ngomong pasti.